Salam sejahtera saudara-saudara. Semoga saat ini kita semua berada dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Dan kiranya kasih Allah melalui firman-Nya boleh menuntun kita semua untuk memahami kehendak-Nya. Bacaan kitab suci akan terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan adalah Ketika Hampir Kehilangan Arah Hidup. Biasanya, jika kita pergi ke suatu tempat dan kita nyasar atau tersesat serta kehilangan arah kemana harus berjalan, maka yang kita lakukan pertama, buka denah jalan atau peta ataupun Google Map. Dan yang kedua, bertanyalah kepada masyarakat sekitar, sehingga kita bisa dipandu ataupun dituntun ke arah tujuan. Pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, ketika kita sudah mulai kehilangan arah hidup dan tidak tahu lagi harus kemana, harus bagaimana, apa yang harus diperbuat, maka pertama kita harus berpegang pada firman Tuhan. Dan untuk itu, kita harus percaya pada apa yang kita pegang. Kedua, kita harus juga bertanya pada orang-orang di sekitar kita. Bisa keluarga, atau bisa juga rekan-rekan di dalam persekutuan. Sehingga kita dipandu dan dituntun untuk mendapatkan arah yang jelas dan benar. Dengan demikian, jika kita sudah mulai kehilangan arah hidup, janganlah kita menyendiri, apalagi memisahkan diri, baik dari keluarga maupun dari persekutuan. Sebab bagaimanapun juga kita perlu orang lain untuk mendapatkan apa yang tidak terpikirkan dan untuk melengkapi segala kekurangan yang ada pada kita. Ketika Yesus mati, para murid pun menjadi galau dan hampir kehilangan arah hidup. Namun ketika Yesus menampakkan diri saat mereka sedang berkumpul bersama, mereka mulai ada harapan. Dan arah hidup pun menjadi jelas. Namun ketika para murid berkumpul, Thomas tidak ada. Ia tidak hadir dalam persekutuan, juga tidak hadir dalam kebersamaan. Dan Thomas pun tidak mendapatkan apa-apa di dalam kegalauannya yang menyendiri. Namun, ketika Thomas hadir di tengah persekutuan, maka Yesus menampakkan dirinya juga kepada Thomas. Akhirnya
Thomas menjadi percaya. Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya." Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudaraku, orang yang ragu dan tidak percaya, apalagi memisahkan diri serta jauh dari persekutuan, maka ia bisa kehilangan arah hidup, bahkan bisa kehilangan harapan. Karena itu berbahagialah ketika kita tidak memisahkan diri jauh dari persekutuan. Kita akan dituntun untuk memiliki arah yang jelas, sehingga selalu ada harapan di tengah kegalauan dan kebimbangan yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, Engkau telah berjanji tidak akan meninggalkan kami sendiri, terlebih saat kami sedang galau dan hampir kehilangan arah hidup. Engkau selalu hadir menyertai kami, baik melalui keluarga maupun melalui orang-orang di sekitar kami, melalui persekutuan, juga melalui masyarakat. Engkau dapat memakai siapapun untuk menuntun dan melengkapi kami, sehingga kami punya harapan dan mendapatkan arah hidup yang jelas. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, tetaplah bersemangat dan selamat beraktivitas bersama Tuhan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.